Shalom. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa, amin. Sebab kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Penyertaannya yang begitu sempurna atas kita. Dan saat ini kalau kita ada sebagaimana kita ada, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Pagi hari ini, siapa yang rindu untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan? Angkat tangan. Yesus. Beri persembahan yang terbaik lewat setiap pujian, penyembahan kita, membawa korban syukur kita, membawa tubuh, membawa hati kita sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Allah Bapa kita, Tuhan semesta alam, Allah yang begitu luar biasa, Allah yang setia, kesetiaannya kekal, kesetiaannya turun temurun atas setiap kita. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami memiliki Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang senantiasa ada bersama kami, Allah yang berjalan bersama kami, Allah yang ada di dalam kami. Sebab Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Mari ucapkan syukurmu, sembah Tuhan kita, naikkan pujianmu bagi Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak dipuji dan disembah. Sebab hanya Dia yang layak diagungkan dan ditinggikan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami bersyukur padamu. Kami beri pujian hormat bagimu Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Beri hati yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Biar kami dipuaskan dalam hadirat-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya.
terima kasih. Terima kasih. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang kami sembah. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat, bagimu segala kemuliaan, keagungan di tempat yang maha tinggi. Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Pagi hari ini Tuhan, terima kasih. Kau nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan di tempat ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti yang di sorga. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada pemulihan, ada kelepasan. Sebab Tuhan Yesus bertahta di atas puji-pujian kami. Oh, di sini sukacita sorga mengalir. Di sini sukacita sorga mengalir. Suasana surgawi kami alami saat ini. Sebab kami rindu Tuhan berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terus Engkau berhadirat di tempat ini Tuhan. Dan ibadah pagi hari ini jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap bersorak-sorai katakan bersama-sama saya dengan pasti. Amin. Haleluya Yesus Tuhan. Siap bersorak-sorai pagi hari ini? Amin. Yang setuju lambaikan tangan, katakan aku mau bersorak-sorai bagi Amin. Tuhan. Bagi Allah yang dahsyat. Haleluya. Betapa hebat Engkau Tuhan. Dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Yesus Raja segala raja, betapa hebat. Dasarnya Allah kita.
kita hebat, amin. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Amin, Haleluya. puji nama Tuhan. Dan kitalah orang yang diberkati karena punya Tuhan yang hebat, Amin. punya Tuhan yang luar biasa. Aku diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Pagi hari ini, yuk kita lakukan tindakan profetik. Kita memberkati setiap kita memberkati keluarga kanan kiri kita. Taruh tangan di atas kepala dan katakan bersama-sama dengan penuh iman kita. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Kamu diberkati.
Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini minggu pertama di bulan Oktober, ketika Bapak Pendeta Musi menyampaikan untuk tema bulan Oktober berjalan bersama Tuhan, saya langsung teringat pernyataan Musa ketika memimpin perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Pernyataan Musa yang menurut saya dan sangat memberkati saya, bahwa jangan berangkatkan kami ya Tuhan kalau Engkau tidak menyertai. Jangan biarkan kami berjalan kalau Tuhan sendiri yang tidak menyertai kami gak mau berjalan. Sebuah pernyataan yang luar biasa. Musa tahu bahwa di luar Tuhan dia tidak akan mampu berbuat apapun, tidak mampu melakukan apa-apa. Dan saat ini ketika kita masih mengandalkan kekuatan kita, ketika kita masih mengandalkan kepandaian kita, kekayaan kita, apa yang saat ini menjadi pegangan kita, stop Bapak Ibu Saudara. Sebab di luar Tuhan kita tidak akan mampu melakukan apapun. Haleluya Yesus Tuhan. Bila Engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan.
bukan siapa-siapa. Tanpamu kami bukan apa-apa Tuhan. Dan berjalanlah besertaku. Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, bimbing langkahku dengan kasih karunia. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus Tuhan. Amin Tuhan, amin. Biar ini menjadi pernyataan setiap kami Tuhan. Ini menjadi doa kami Tuhan. Kami terus berjalan bersamamu. Kemuliaan-Mu dan berjalanlah biar jemaat saja yang memuji Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau ya Roh Kudus. Bimbing langkahku dengan kasih karunia-Mu. Bimbing langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita memasuki bulan yang baru dan tema bulan ini gereja kita mengambil tema yaitu berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15 sebagai ayat nats kita di bulan ini. Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15. Saya menantikan saudara dan kita akan bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. 3, 4. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sekali lagi Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, berjalan berarti beriringan. Orang berjalan pasti memiliki hubungan. Berjalan entah itu memiliki hubungan kerabat atau itu memiliki hubungan tujuan yang sama. Tetapi ketika berjalan bersama, dia memiliki hubungan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ketika Pak Jokowi sedang waktu itu menjadi gubernur, Bapak Ibu Saudara, kita hampir setiap hari melihat bahwa Pak Jokowi itu berjalan atau melakukan belusukan kemana-mana. Itu sudah dilakukan waktu masih ada di Solo. Tetapi ketika dia menjadi gubernur, sehingga banyak wartawan yang mengikutinya, wartawan sampai mereka kewalahan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ketika itu sudah menjadi presiden, yang dihebohkan adalah pengawal presiden. Sampai dia pernah berkata bahwa saya kan presiden, masa presiden diatur bawahan. Karena Pak Presiden ini berbeda dengan presiden yang lalu. Dia melakukan sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya atau hati nuraninya. Dan pada pagi hari ini kita belajar tentang bagaimana berjalan bersama Tuhan dalam Mika pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-5. Mas Paul bisa bukakan untuk kita Mika pasal yang ke-4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Firman Tuhan katakan bahwa akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Nabi Mika ini merupakan nabi yang memiliki kasih anugerah Tuhan. Dia bernubuat kepada bangsa Israel pada saat itu. Apa yang dikerjakan bangsa Israel? Mereka semakin hancur karena mereka menyembah Baal. Ketika itu mereka sangat terpuruk dan dia datang ke Nabi Mika. Tetapi ini katakan bahwa ada pengharapan ketika engkau berbalik kepada Tuhan. Ayat yang pertama dikatakan bahwa akan terjadi hari-hari terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi ke atas bukit-bukit.
tidak hanya orang Israel, tetapi orang-orang lain, bangsa-bangsa lain datang kepada Tuhan. Dan pada saat itu Nabi Mika mengatakan bahwa, hei Israel, kembalilah kepada Tuhan. Nah, berbicara tentang berjalan kepada Tuhan, ketika bangsa Israel itu meninggalkan Tuhan, dia berkata, balik kepada Tuhan. Ayo kembali kepada Tuhan, datang ke Sion, datang ke rumah Tuhan. Ayo kita bersama-sama berjalan bersama Tuhan. Yang pertama, klik yang pertama. Berjalan bersama Tuhan, klik. Klik aja, lanjut. Klik yang pertama. Berjalan bersama Tuhan berarti bersedia datang ke rumah Tuhan, mendengar pengajaran dan menaatinya. Bangsa Israel pada saat itu mereka terpuruk, saya katakan tadi. Mereka menyembah kepada Baal dan mereka terpuruk, hancur. Tetapi Mika mengatakan, hai, kembali kepada Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan. Kunci pertama untuk kita berjalan kepada Tuhan yaitu datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan dari awal Kejadian sampai dengan Wahyu, saudara, kita dari awal dulu kita lihat bagaimana Tuhan sudah memberikan pengajaran, memberikan teladan. Selama 6 hari Dia menciptakan bumi dan alam seisinya. Dan hari yang ketujuh apa Dia lakukan? Dia melakukan sabat, berhenti. Ketika Tuhan Yesus melakukan perjalanan, melakukan pelayanan dari pagi sampai malam. Waktu kecil pun ketika dia dibawa oleh orang tuanya ke Yerusalem untuk beribadah, dia tidak melupakan ibadah. Dia tetap datang kepada Tuhan, dia datang ke rumah Tuhan. Yang pertama dikatakan berjalan bersama Tuhan berarti kita datang ke rumah Tuhan mendengar pengajarannya. Datang ke rumah Tuhan mendengar pengajarannya. Hari-hari ini banyak saudara yang terjadi, kita datang kepada Tuhan, tetapi hati kita tidak ada di dalam Tuhan. Kita datang ke rumah Tuhan, tapi pikirannya tidak di rumah Tuhan. Tetapi pagi hari ini mari kita diingatkan bahwa berjalan bersama Tuhan, kita datang kepada Tuhan, mendengar perkataannya, mendengar pengajarannya, untuk kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mika memberikan nubuat kepada bangsa Israel. Enggak hanya bangsa Israel yang datang ke rumah Tuhan. Tidak hanya orang Israel yang datang ke Gunung Sion, tetapi banyak bangsa yang ingin rindu mendengar pengajarannya. Ayat yang kedua dikatakan bahwa dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Kuncinya saudara, berjalan dengan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, menaati perintahnya. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tujuannya apa? Untuk mereka dapat beribadah kepada Tuhan. Selama 40 tahun dia berputar di gunung padang gurun. Tujuannya untuk mereka dapat menyembah kepada Tuhan, dapat beribadah kepada Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kondisi yang tidak menentu. Beberapa teman saya meninggal karena COVID dalam 2 minggu ini di Semarang dan di Surabaya. Sama-sama teman yang pekerjaannya di radio, meninggal dunia. Ekonomi hari ini resesi. Banyak
perusahaan yang gulung tikar. Kalau kita tetap mengandalkan diri sendiri, saya yakin dan percaya kita enggak mampu. Tapi berjalan bersama Tuhan, datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pengharapan. Pertanyaannya Pak Pendeta, sampai hari ini kapan resesinya berakhir? Kapan COVID-nya berakhir? Kalau kita bersama Tuhan, kita tidak takut, kita tidak khawatir, karena Dia yang menjaga kita. Amin. Berjalan bersama Tuhan. Mari saudara introspeksi diri kita sendiri. Apakah kita mengutamakan Tuhan? Jadwal-jadwal ibadah yang sudah ada, apakah kita tetap beribadah ataukah kita ke tempat lain? Kita lihat ini, kita cek diri kita. Kalau tema bulan ini Tuhan berbicara tentang berjalan kepada Tuhan, ayo cek, saya pun cek hati saya. Cek hati saya. Apakah kita mengasihi Tuhan? Saya yakin kemarin kami belajar KTBK tentang mengasihi lebih lagi. Orang mengasihi itu berani memberi seluruh hidupnya. Dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 11 sampai 24. Ini pengajaran yang luar biasa. Kalau engkau membenci saudaramu, artinya kamu membunuh. Tetapi kalau engkau mengasihi saudaramu, sampai dengan hidupmu diberikan kepada orang tersebut. Kunci mengasihi. Kemarin kami belajar dengan anak-anak muda, sampai dalam hati saya sampai menangis sendiri bahwa oh sampai seperti ini toh kalau mengasihi Tuhan. Tuhan mengasihi kita sampai Dia ditusuk, sampai Dia dicecah, sampai Dia dihina, sampai Dia mati di kayu salib. Kenapa? Karena Dia mengasihi kita. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saya yakin dan percaya hidupmu terus connect dengan Tuhan. Hidupmu terus rindu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mika mengajarkan hal ini. Untuk berjalan bersama Tuhan, kita datang ke rumah Tuhan, mendengar pengajarannya dan menaatinya. Poin yang kedua, seperti apa umat yang berjalan bersama Tuhan? Yang kedua adalah hidup berjalan bersama Tuhan adalah hidup yang bersedia dipimpin oleh Tuhan sehingga hidupnya penuh dengan damai sejahtera. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa lain dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Artinya ketika kita mau berjalan bersama Tuhan, hidup kita dipimpin oleh Tuhan, kita mendapatkan damai sejahtera. Kenapa? Karena Tuhan adalah hakim dan wasit yang adil. Kalau hakim manusia itu bisa disogok. Kita melihat beberapa waktu yang lalu, hakim dari beberapa hari yang lalu, ada hakim yang ketahuan ditangkap KPK dan hari ini masuk penjara. Ada wasit sepak bola bayar supaya memenangkan pertandingan. Tetapi Allah kita adalah hakim yang adil, wasit yang adil. Dia akan memberikan keputusan yang tepat. Ayat yang selanjutnya dikatakan bahwa bangsa tidak lagi akan mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Artinya apa? Ada damai sejahtera. Ketika kita semua berhidup berjalan bersama Tuhan akan mendapatkan damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, orang yang bersedia dipimpin adalah orang yang taat. Ada sebuah kisah nyata. Beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah artikel. Ada seorang ibu didatangi seorang anak muda. Anak muda ini kecelakaan sehingga kakinya patah, Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika patah didiamkan saja karena dia tidak punya uang untuk berobat. Nah, ketika itu ibu itu datang karena dia mengasihi Tuhan, dia datang kepada anak muda itu, kemudian anak muda itu dibawa ke rumah sakit, dioperasi dan akhirnya bisa berjalan.
Beberapa waktu kemudian dia mendengar bahwa anak muda itu melakukan hal yang tidak baik, yaitu dia membunuh seseorang dan akhirnya dia masuk penjara. Ibu tersebut berkata bahwa aku bisa membawa anak muda itu datang ke dokter untuk dioperasi dan akhirnya dia berjalan. Tetapi aku tidak bisa menentukan jalan hidupnya. Betul? Saya bisa tolong orang sampai dia bisa berjalan, tetapi saya nggak tahu nih jalan hidupnya seperti apa. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, hidupnya mau dipimpin oleh Tuhan, dia akan tahu jalannya yang terbaik. Seorang anak kecil, ada seorang anak, maaf kata, difabel, buta. Ketika dia berjalan, dia nggak tahu jalan, saudara. Karena seorang buta tidak akan bisa melihat jalan. Tetapi dia mendengar suara ibunya. Ibu berkata, ke kanan nak, ke kiri nak, lurus nak. Dan akhirnya sampai dengan tujuan. Tetapi kalau dia minta kepada orang lain yang dia tidak kenal, saya yakin dia tidak akan percaya. Seorang anak yang buta itu, dia percaya tuntunan dari seorang ibunya. Dia taat kepada ibunya meskipun lewat telepon. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, hidup dipimpin oleh Tuhan. Ketika kita mau taat, maka kita akan mendapatkan damai sejahtera. Pertanyaannya Pak Pendeta, kenapa kok sampai hari ini doaku nggak dijawab? Kenapa sampai hari ini pergumulanku Tuhan tidak menjawab? Saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan sangat mudah untuk menjawab doa saudara. Pertanyaannya, kita siap nggak untuk menerima jawaban dari doa kita? Nah, hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, ayo kembali kepada Tuhan, berjalan bersama Tuhan, hidup dipimpin oleh Tuhan, datang ke rumah Tuhan, maka kehidupan kita percayalah bahwa Tuhan akan menolong hidup kita sampai akhir hidup kita. Dia tidak hanya buat jalan, dia tidak hanya buka jalan, tetapi dia buat jalan untuk kita. Bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, dia harus melewati sungai Yordan. Apa yang terjadi? Enggak, di belakang ada tentara Mesir, di depan ada sungai Yordan, sangat lebar. Tetapi apa yang terjadi? Dia buka jalan, membelah sungai itu, dan mereka masuk ke tanah Kanaan. Begitupun kita Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan buka jalan untuk kehidupan kita. Yang terakhir, seperti apa umat yang berjalan bersama Tuhan? Yang ketiga adalah berjalan bersama Tuhan adalah hidup penuh dengan komitmen dan kesetiaan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ketika kita belajar atau kita bicara tentang komitmen, kita bicara tentang kesetiaan, kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan apa itu komitmen, apa itu ketaatan. Dia ada 33 tahun di dunia ini. Selama 33 tahun dia hanya melakukan kehendak Bapanya. Sebelum dia disalib, dia berkata kepada Tuhan, jika engkau mau lalukan cawan ini, tapi jika tidak, kehendakmu saja yang jadi. Kalau dia nggak mau taat Bapak Ibu Saudara, bisa saja dia bisa menghidupkan orang mati, dia bisa membuat mujizat 5 roti dan 2 ikan, dia bisa menyembuhkan orang buta, dia punya kuasa, tapi dia punya komitmen, dia punya ketaatan. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang berkata iya tetapi tidak melakukan. Tetapi bagi orang percaya, ya di atas ya,
tidak di atas tidak. Belajar tentang komitmen. Apa yang Tuhan percayakan bagi kita, ayo kita lakukan. Saudara dipercayakan untuk melayani Tuhan, saudara dipercayakan untuk bekerja, saudara dipercayakan untuk melayani keluarga. Lakukan itu dengan taat, lakukan itu dengan bertanggung jawab, karena upahnya besar di surga. Hidup berjalan dengan Tuhan penuh dengan tantangan, tetapi yang dibutuhkan adalah komitmen. Ada sebuah keluarga ketika mereka hendak pergi berliburan, apa yang dikerjakan yaitu yang pertama dia akan menyiapkan kendaraannya. Dia akan bawa kendaraannya itu ke bengkel, dia akan bilang kepada montennya, Pak, tolong ini diservis, diganti oli dan semuanya, supaya ketika saya berangkat tidak ada halangan. Dan ketika mereka sedang berangkat dalam suatu tujuan, misalnya ke Bali, tujuannya satu, Bali. Sebelum ke Bali ada tempat-tempat yang indah, ada pasir putih di Banyuwangi dan macam-macam. Tetapi kalau tujuannya jelas, aku harus sampai ke Bali besok pagi misalnya, dia nggak akan berhenti ke pasir putih Banyuwangi, dia akan tetap berjalan sampai dengan tujuannya ke Bali. Kenapa? Dia komitmen, dia taat, dia menaati peraturan-peraturan yang ada, sehingga dia sampai dengan selamat. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ketika kita ikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, ayo taati perintahnya, turuti kehendaknya, komitmen apa yang dipercayakan Tuhan, lakukan dengan sungguh-sungguh. Percayalah Bapak Ibu Saudara, hidupmu akan disertai Tuhan, berjalan dengan Tuhan, disertai Tuhan sampai pada tujuan. Kembali kepada Musa, belajar dari Musa. Ketika dia bawa bangsa Israel 2 juta orang untuk keluar dari tanah Mesir, yang dia minta, Tuhan sertai aku. Kalau engkau yang enggak suruh, aku enggak berangkat. Begitupun kita Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini biarlah ini menjadi doa bagi kita. Ketika engkau yang suruh, pasti engkau akan membimbing kami, pasti engkau akan melindungi kami, pasti engkau akan menyertai hidup kami. Dalam perjalanan kehidupan ini ada tantangan, ada kerikil, ada batu, ada jurang. Tetapi kalau bersama Tuhan kita mampu dan kuat menanggung segala perkara. Yang terakhir, klik yang terakhir. Firman Tuhan hari ini kita mendapatkan renungan bahwa memasuki bulan ini Tuhan menghendaki kita berjalan bersamanya, bukan untuk sehari, bukan untuk seminggu, bukan untuk sebulan, bukan untuk setahun, tetapi untuk setiap hari sampai dengan umur kita, sampai sepanjang umur kita. Percayalah bahwa berjalan bersama Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Banyak tantangan, tetapi kita punya komitmen, punya ketaatan untuk terus berjalan dengan Tuhan. Amin, amin, amin. Pemain musik silakan maju ke depan. Haleluya, haleluya. Saya minta tolong untuk dapat dibantu perjamuan kudus dipindahkan ke depan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Yuk. Haleluya Yesus. Haleluya. Salibnya salibnya terarti
Haleluya Yesus Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku oleh darah Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya berikan waktu Bapak Ibu Saudara untuk berdoa kepada Tuhan. Minta Tuhan untuk melayakkan hidup kita, untuk kita terima perjamuan kudus pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Singkarakan pujian pujian ini. Haleluya Yesus. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Saya berikan waktu 1 menit untuk Bapak Ibu Saudara berdoa pada Tuhan. Kiranya Tuhan melayakkan kita untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Bapa dalam surga, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami minta Engkau layakkan kami. Layakkan kami Tuhan. Layakkan kami. Untuk haleluya, syukur. Syukurlah Bapak. Haleluya, layakkan kami. Syukur kepadamu ya Bapak. Syukurlah Bapak melayakkan untuk kami melayani kudus pagi hari. Percaya Bapak di dalam nama Yesus. Bapak dalam surga, sebagai hamba-Mu aku lepaskan berkat surga. Melalui perjamuan kudus ini Engkau layakkan kami. Melalui anggur dan cawan ini, kuasa Tuhan dinyatakan sebagai peringatan akan Engkau yang mati di kayu salib menebus dosa kami. Haleluya Yesus. Darah-Mu sudah tercurah bagi kami ya Abaku ya Bapakku. Kau angkat kami menjadi anak-Mu. Terima kasih, kami mengucap syukur. Dan pagi hari ini kiranya berkat surga mengalir melalui perjamuan kudus ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami beban pergumulan Tuhan buat jalan, bahkan Tuhan buka jalan bagi mereka di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Salibnya, Bapak Ibu Saudara silakan maju ke depan untuk mengambil rosti pada pagi hari ini. Silakan. Mulia
Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Salibnya teramat mulia, dosaku Apakah semua sudah mendapatkan? Baik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama melaksanakan sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Saudara bisa baca firman Tuhan yang ada dalam hosti. Jika firman Tuhan itu menegur kita, ataupun menguatkan kita, kiranya menjadi berkat bagi kita. Haleluya, 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 haleluya. Makasih, makasih Yesus, makasih Roh Kudus. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari ambil roti tinggi di atas kepala. Tunjukkan kepada Tuhan. Haleluya. 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 Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa hosti roti yang saudara pegang adalah lambang tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tubuh yang terkoyak itu ditusuk, disiksa untuk saya dan saudara. Haleluya, haleluya. Bersyukur karena kasih-Nya dalam kehidupan kita, saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Ambil cawan tinggi di atas kepala, tunjukkan kepada Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu memakan dan makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitahukan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara percaya, yang saudara pegang adalah lambang darah Kristus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, terima kasih Terima Bapa, kasih terima Tuhan kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, kami bersyukur. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Lebih lagi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapakku. Dengan imanmu saudara, melalui perjamuan kudus pagi hari ini, percayailah dengan iman kepada Tuhan yang saat ini sedang mengalami goncangan ekonomi. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan. Yang saat ini sedang mengalami goncangan keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan. Yang saat ini sedang mengalami goncangan kesehatan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan. Kami percaya Bapa, Engkau buat jalan, Engkau buka jalan untuk kami. Pulang dari tempat ini, mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan kami, karena kami mau berjalan bersama Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Puji syukur Hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Semua yang diberkati katakan bersama-sama saya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita boleh diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Di bulan Oktober, minggu yang pertama berjalan bersama Tuhan. Artinya bahwa kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau dipimpin oleh Tuhan, amin. Dan kita mau komitmen dan taat kepada Tuhan. Katakan buat kiri kananmu, yuk berjalan bersama Tuhan. Yuk berjalan sama Tuhan.
Berjalan bersama Tuhan pastinya membuat langkah kita semakin hari Amin. semakin Haleluya. kuat di Amin. dalam Tuhan. Amin. Amin. Oleh sebab itu tadi firman Tuhan yang saya dapat di dalam Efesus 5 ayat 16b apa gitu. Pergunakanlah hari-hari ini sebab hari-hari dengan baik sebab hari-hari ini adalah hari yang jahat. Bapak Ibu Saudara, yuk pergunakan hari-hari ini. Semakin hari semakin mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, cari kehendak Tuhan. Sudah waktunya nggak main-main lagi untuk mencari Tuhan. Sebab Tuhan nggak main-main dengan kita. Dia rela mati menebus dosa kita. Jangan main-main lagi dengan waktu yang Tuhan berikan buat kita. Karena enggak tahu esok, besoknya lagi atau nanti ketika Tuhan panggil yuk pulang yuk, kita enggak siap. Oke? Tepuk temanmu sebelah kanan, sebelah kiri, enggak usah kena, bilang jangan main-main lagi dengan Tuhan. Ayo serius mencari Tuhan. Datang pada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Mohon maaf, lupa ya amplopnya. Iya, mau seperti. Nanti petugas persembahan untuk persembahan yang kedua, karena ada persembahan ekstra persembahan, nanti untuk persembahan yang kedua diputar kembali. Mudeng ya? Jelas ya? Petugas persembahan hari ini Bu Krismi ya yang sudah siap baju putih. Monggo sama Bu Emi yuk merah putih. Kita naikkan pujian luar biasa Allah Bapa. Hari yang tak ada, kau menjadikannya ada. Oleh kuasa firman-Mu yang hidup, Kau mengalahkan segala pengetahuan. Oleh tingginya hikmat-Mu dan kekuasaan-Mu, luar biasa Allah Bapa-Ku, luar biasa Yesus Tuhan-Ku, luar biasa Allah Roh Kudus yang takkan pernah berubah. Luar biasa kebaikan-Mu, luar biasa keajaiban-Mu, gagah perkasa perbuatan-Mu, dari kekal sampai kekal. Hari yang tak ada, Kau menjadikannya ada. Oleh kuasa firman-Mu yang hidup, Engkau mengalahkan segala pengetahuan. Oleh tingginya hikmat-Mu dan kekuasaan-Mu, luar biasa Allah Bapa-Ku, luar biasa Yesus Tuhan-Ku, luar biasa Allah Roh Kudus yang takkan pernah berubah. Luar biasa kebaikan-Mu, luar biasa keajaiban-Mu, gagah perkasa perbuatan-Mu, dari kekal sampai kekal, dari kekal sampai kekal, dari kekal sampai kekal. Luar biasa. Haleluya Yesus. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita arahkan tangan kita kepada persembahan. Haleluya Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas setiap penyertaan Tuhan. Dan hari ini kami rindu Tuhan, kiranya Tuhan memberikan pimpinan Roh Kudus-Mu dalam setiap hati kami untuk kami terus berpaut
di dalam hadirat-Mu Tuhan, di dalam kuasa-Mu Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, dan biarlah Tuhan tidak hanya persembahan ini Tuhan, tetapi juga tubuh dan jiwa kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, dan Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan ini Bapa. Biarlah Tuhan memberikan hikmat-Mu untuk setiap pengelolanya Tuhan, agar semua dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Kita akan simak warta gereja sepanjang minggu ini. Sudah siap ya Mas? Selamat datang di bulan Oktober. Shalom, jemaat yang diberkati Tuhan, apa kabar? Saya yakin dan percaya saudara hidup dalam pertolongan Tuhan. Di bulan Oktober ini, gereja kita mengambil tema yaitu jalan bersama dengan Tuhan. Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15 dikatakan bahwa berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Keluaran 33 ini berbicara tentang bagaimana Musa meminta penyertaan Tuhan ketika bangsa Israel ada di padang gurun. Musa, seorang yang dipilih oleh Tuhan, memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dia tetap minta penyertaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, dalam kehidupan saat ini, kita hidup itu oleh karena kasih karunia Tuhan. Maka dari itu, setiap hari kita berjalan dengan Tuhan. Kita minta kepada Tuhan untuk Tuhan untuk menyertai hidup kita. Saya ingin percaya bahwa bulan Oktober ini kita akan mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa ketika kita berjalan bersama. Nah, saudara saudara Tuhan, saya terus mengundang saudara untuk hadir dalam ibadah-ibadah yang berlangsung di gereja kita, dan kita akan belajar dalam firman Tuhan untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus. Saya undang Bapak Ibu Saudara hadir dalam ibadah raya setiap hari Minggu jam 9 pagi. Dan ibadah tengah minggu setiap hari Kamis jam 6 sore. Ibadah pemuda setiap Sabtu jam 5:30 sore. Semua yang berjiwa muda saya undang. Dan yang Biston pagi setiap Selasa sampai dengan Sabtu jam 5:30, maaf. Doa intim pribadi setiap minggu sebelum ibadah raya dimulai. Cara pengumuman ini bukan hanya pengumuman yang jadi rutinitas setiap minggu, tapi ajakan yang benar-benar mengajak kita semuanya untuk memiliki hati yang haus dan lapar akan kebenaran. Sehingga di tempat ini kita boleh dipuaskan dalam hadirat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Terus minta hati yang haus dan lapar akan kebenaran, supaya setiap kita selalu rindu, selalu kangen untuk beribadah, untuk berfellowship bersama Tuhan dan bersama saudara-saudara kita seiman. Puji nama Tuhan. Ada tambahan Mas? Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti yang disampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa gereja kita akan mengambil Natal, ibadah Natal tanggal 24 Desember. Saya mau dengan kasih Tuhan Bapak Ibu Saudara terus mengambil waktu untuk didoakan, sehingga setiap kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan, setiap yang hadir, pembicara, semua diberkati Tuhan. Amin. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku.
mau setia melayanimu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua. Berkati dan lindungi semua. Amin. Jagaiku Dan seisi rumahku sampai akhir hidupku Tuhan. sampai akhir hidupku Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku mau setia melayanimu. Amin. Ku bahagia jadi keluarga Allah. sekali lagi dengan iman kita pujikan pujian ini. Haleluya. Keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua. Jagaiku dan seisi rumahku sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayanimu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ini pernyataan kami Tuhan, ini doa kami. Biarlah Engkau menjagai kami semua. Ini keluarga kami Tuhan. Berkati dan lindungi. Jauhkan dari segala yang jahat. Jauhkan dari segala yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi biarlah penyertaan Tuhan terus mengalir bagi setiap anak-anak di tempat ini. Sebagai hamba-Mu aku berdoa untuk keluargaku di tempat ini Tuhan. Biarlah kami terus hidup dalam anugerah Tuhan. Hidup dalam penyertaan Tuhan. Hidup disertai oleh Tuhan. Setiap langkah kaki kami, setiap langkah kehidupan kami mau berjalan bersama Engkau. Ini hati kami Tuhan. Ini hidup kami. Karena tanpa Engkau kami tidak ada apa-apanya. Kami juga tidak lupa berdoa untuk Pak Yati yang saat ini sakit. Kiranya Tuhan memulihkan sakitnya. Batu ginjalnya sembuh dalam nama Yesus. Berdoa juga untuk Mbah Ibu yang beberapa waktu tidak hadir. Tuhan pulihkan kesehatannya. Berdoa untuk Tante Christine, Tuhan juga pulihkan kesehatannya. Kami percaya Bapak. Dari tempat ini kami tahu bahwa kuasa Tuhan itu menembus batas waktu, menembus batas ruangan. Kuasa Tuhan dinyatakan, keluarga kami pun dipulihkan. Pak Yati dipulihkan, Tante Christine dipulihkan, Mbah Ibu dipulihkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Abaku ya Bapakku. Pagi hari ini kiranya penyertaan Tuhan mengalir dalam kehidupan setiap jemaat di tempat ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Engkau hadir di tempat ini Tuhan.
Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Engkau berhadirat di tempat ini. Dan biarlah setiap pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Setiap firman Tuhan yang disampaikan bukan hanya ditaburkan saja, tetapi biarlah dia bertumbuh, berakar, berbuah untuk Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku, keluargaku dalam Kristus, pulanglah membawa damai sejahtera itu dalam kehidupanmu. Diberkati hidup nikahmu, diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kuliahmu, diberkati sekolahmu, diberkati pelayananmu, diberkati setiap langkah kakimu. Engkau menjadi orang yang diberkati dan sangat diberkati Tuhan. Terima berkat yang besar ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.